Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Love Me Honey. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Semenjak kejadian malam itu, Farhan terus-menerus dihantui rasa bersalah. Ia selalu terpikir tentang gadis yang menjadi pelecehan teman-temannya. Hari ini adalah hari pernikahan Thomas, ingin rasanya ia membongkar kejahatan yang telah Thomas lakukan pada gadis itu. Apalagi saat ia melihat senyuman bahagia yang terpancar dari bibir Thomas setelah resmi mempersunting gadis impiannya. Hey, bro. Mengapa kau terlihat gelisah seperti ini? Tanya Angga salah satu temannya saat kejadian malam itu. Apa kau tidak merasa bersalah atas kejadian kemarin? Tanya Farhan menatap tajam Angga. Kau masih tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Ayolah, semua itu sudah berlalu. Gadis itu juga tidak akan bisa melaporkan kita. Aku akan menyuruh ayahku untuk menyelesaikannya sesegera mungkin jika sampai dia berani melaporkan kita, jawab Angga yang berlindung di bawah kekuasaan orang tuanya, membuat dirinya bebas melakukan apapun yang ia mau, meski itu tindakan kriminal sekaligus. Kalian memang tidak punya hati. Bagaimana semudah itu kalian melupakan kejadian malam itu? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan hidup gadis itu? Bagaimana jika dia hamil anak salah satu dari kalian? Ujar Farhan yang mulai merasa emosi dengan keangkuhan Angga. Yang pastinya itu bukan anakku. Aku tidak mengeluarkan cairan beningku ke dalam organ intimnya, cetus Angga yang berlalu pergi begitu saja tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Farhan hanya mengembuskan nafas kasar menahan kekesalannya. Sejak kejadian malam itu, ia merasa dirinya tidak pantas disebut seorang pria. Tapi apalah daya, semuanya sudah terlanjur terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Namun anehnya, kenapa ia yang dihantui rasa bersalah, kenapa rasa bersalah itu tidak terjadi dengan teman-temannya saja? Bunga yang terus mengurung diri di dalam kamar, dan tidak berselera untuk makan sedikit pun ataupun minum. Ia terus memikirkan kejadian malam itu, air mata terus mengalir membasahi pipinya. Terlebih lagi semenjak kejadian malam itu, Aldi tidak pernah lagi mengabarinya. Rasa takut mulai menghantuinya, ia takut jika Aldi akan meninggalkan dirinya, setelah musibah yang menimpanya. Bunga, makanlah sesuatu, nak. Jika terus seperti ini kamu akan sakit nantinya. Suruh ibu yang membawakan makanan dari dapur untuk dirinya. Buk, Aldi tidak mengabari aku sampai saat ini juga. Apa ia akan membatalkan pernikahan ini? Tanya Bunga dengan wajah yang pucat pasi karena tidak tidur semalaman, ditambah lagi ia tak makan apapun sejak kejadian itu. Kamu jangan memikirkan yang aneh-aneh. Aldi pasti akan menikahimu. Kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Dan dia juga tahu ini semua bukan kesalahanmu sepenuhnya. Makanlah. Sebentar lagi hari pernikahanmu akan segera tiba. Kau tidak boleh sampai jatuh sakit, ucap ibu yang mencoba menghibur Bunga, meskipun hatinya tak yakin Aldi bisa menerima semua ini. Setelah mendengar perkataan dari ibunya, Bunga mulai bernafsu untuk makan. Berharap setelah kejadian itu, dia akan menemukan kebahagiaan sejatinya dan hidup bahagia selamanya bersama Aldi kekasih pujaan hati, dan berharap semoga kenangan buruk itu bisa musnah dari pikirannya, dan hidup dengan tenang selamanya. 3 hari kemudian, tiba waktunya hari ini Bunga akan menikah dengan Aldi. Senyuman manis terpancar dari bibirnya saat menatap pantulan dirinya di dalam cermin yang sudah mengenakan gaun pernikahan yang sederhana, makeup layaknya seorang pengantin, dan bunga melati yang tertempel di atas kepalanya, semakin menambah keanggunan rupawan yang ia miliki. Lagi dan lagi ia tersenyum saat membayangkan jika dirinya sebentar lagi akan menikah dengan sang pujaan hati.
Sementara di luar kamar orang tua Bunga merasa gelisah menunggu pengantin tak juga kunjung tiba. Orang-orang yang menghadiri pernikahannya mulai bergosip satu sama lain. Pak Penghulu juga terus bertanya tentang keberadaan pengantin pria. Karena ia juga punya janji di tempat lain untuk menikahkan pasangan yang lain di kampung sebelah. Keringat dingin mulai membasahi tubuh orang tua Bunga. Mereka berusaha memanggil nomor Aldi berulang-ulang namun tidak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan pengantin prianya kabur lagi, ucap salah satu tamu undangan bergosip. Iya kali, mungkin karena ada masalah, makanya pengantin pria tidak datang ke acara pernikahannya, ucap salah satu dari tamu undangan. Apa jangan-jangan Bunga hamil dengan pria lain? Sahut menyahut para tamu undangan bergosip tentang Bunga. Sementara ibu Bunga yang mendengarkan pembicaraan para tetangganya membuat panas hati. Tapi ia berusaha tetap tenang menahan kegondokan yang ada dalam hatinya. Sudah berjam-jam waktu berlalu, namun Aldi tak menampakkan batang hidungnya. Pak Penghulu terpaksa pamit pergi untuk menikahkan pasangan lain. Para tamu undangan mulai berpergian satu persatu meninggalkan tempat acara tersebut. Sementara Bunga yang mulai merasa gelisah jalan ke sana kemari setelah menunggu begitu lama di dalam kamar, namun tidak ada seorang pun datang memanggilnya dan memintanya keluar dari kamar. Bunga tetap berpikir positif untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Ia berpikir bahwa calon suaminya sedang ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Karena ia tahu pekerjaan lebih penting untuk Aldi daripada dirinya. Rasa cinta yang begitu besar Bunga bisa memahami semuanya. Ceklek. Suara pintu kamar Bunga ada yang membuka dari luar. Tampak ibu menatap Bunga dengan derayan air mata yang membasahi pipinya. Ia tak tahu harus bagaimana memberitahu anaknya bahwa pernikahan yang diidamkannya tidak akan pernah terjadi. Ibu, apa yang terjadi? Semuanya baik-baik aja, kan? Sebentar Bunga bercermin dulu untuk memastikan semuanya sudah terlihat sempurna, ucap Bunga yang berpikir sudah waktunya ia untuk keluar dari kamar bertemu dengan calon mempelai. Bunga, ucap ibu menangis sembari memeluk tubuh Bunga. Ada apa, Buk? Mengapa ibu menangis? Tanya Bunga yang mulai merasakan ketakutan dalam hatinya. Aldi, ucap ibu terbata-bata menahan tangisannya. Ada apa dengan Aldi, Buk? Katakan. Jangan buat Bunga jadi takut seperti ini. Bunga yang mulai merasakan ada sesuatu yang buruk akan segera terjadi, bibirnya bergetar menahan ketakutan dalam dirinya. Jantung berdebar mendukung rasa ketakutannya saat ini. Sepertinya Aldi membatalkan pernikahan kalian, nak. Mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan kalau kau tidak suci lagi, jawab ibu yang semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Bunga. Sebagai seorang wanita yang melahirkan Bunga, ialah yang paling tersakiti dalam kejadian ini. Kenapa harus anaknya yang mendapat musibah ini? Ibunya Bunga tak dapat membendung air mata lagi, ia semakin mengeratkan pelukannya meratapi nasib yang sudah menimpa anaknya. Tangisan yang begitu pilu terdengar menyayat hati. Hancur sudah harapan dan impian Bunga untuk menikah dengan Aldi. Sekujur tubuhnya lemah tak berdaya, ia beringsut ke lantai dengan wajah pucat pasi saat mengetahui kalau ia tidak akan pernah bisa menikah dengan Aldi. Bu, ini tidak benar kan? Katakan kalau ini tidak benar terjadi di pernikahan Bunga, Bu. Aldi pasti menikahi Bunga, itu pasti. Kami sudah lama bersama, dan tidak mungkin dia membatalkan pernikahan kami begitu saja. Ini adalah impian kami berdua untuk bisa menikah, dan membangun sebuah keluarga dengan anak-anak kami nanti. Tidak, Aldi pasti datang. Dia pasti datang. Sabar, Bunga. Kamu harus bisa terima kenyataan kalau Aldi tidak akan pernah bisa menerima keadaanmu yang sekarang. Percayalah, pasti ada hikmah di balik semua musibah yang sudah menimpamu. Semua ini ujian dari Yang Maha Kuasa untukmu, agar lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Kamu yang sabar ya, nak. Ucap ibu yang berusaha untuk tetap memberi semangat.
Walaupun hatinya juga hancur melihat musibah yang datang bertubi-tubi menghampiri putrinya dalam waktu bersamaan. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tentu saja ini tidak adil untukku. Aku harus segera bertemu dengan Aldi. Dia pasti punya alasan, kenapa dia tidak menghadiri pernikahan kami. Aku tahu, Aldi adalah lelaki pekerja keras. Mungkin saja dia sedang ada pekerjaan mendadak di kantornya. Ibu jangan khawatir, sebentar lagi Aldi akan segera tiba, kami pasti menikah. Percayalah padanya. Lirih Bunga meyakinkan dirinya untuk tetap percaya jika Aldi sangat mencintainya, dan bisa menerima yang sudah terjadi padanya. Lagi pula yang terjadi adalah kecelakaan, siapa yang mau kehormatannya direnggut oleh pria yang tak dikenal. Sadarlah, Bunga. Dia tidak akan pernah datang. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirimu sudah ternoda sebelum pernikahan kalian, lirih Ibu yang semakin sakit melihat keadaan Bunga. Tidak, Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Jangan pernah sekalipun aku mendengar Ibu bicara buruk tentangnya. Aldi pasti akan segera datang, bersabarlah sebentar saja. Bunga, dia tidak akan pernah datang. Terimalah kenyataan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menikahimu. Dia bukan pria yang baik untukmu, nak. Tidak, pergilah keluar, Bu. Jangan ganggu aku. Biarkan aku menunggunya di kamar ini dengan tenang. Sudah aku katakan, Aldi pasti datang, ketus Bunga, lalu mendorong tubuh ibunya untuk keluar dari kamarnya. Bunga, dengarkan penjelasan Ibu dulu. Jangan kamu sampai melakukan hal yang aneh-aneh di dalam sana. Bunga, buka pintunya, nak, teriak Ibu saat Bunga mengunci kamarnya dari dalam. Kamu pasti datang kan, Al? Kamu sangat mencintai aku, kan? Kamu tidak akan pernah meninggalkanku dalam keadaan terpuruk seperti ini, kan? Kita sudah lama menantikan pernikahan ini. Selangkah lagi kita meraih impian itu. Aku bersumpah setelah menikah, akan menjadi istri yang baik untukmu, lirih Bunga sembari memandangi foto Aldi di dalam layar ponsel miliknya. Waktu terus bergulir, jam di dinding terus berputar. Seharian sudah ia di dalam kamar menanti kedatangan Aldi, namun masih tak terlihat batang hidungnya dari kejauhan, ketika ia terus memandang ke arah luar jendela tanpa henti, sampai malam pun tiba sang pujaan hati yang sangat ia cintai, masih tak kunjung tiba, ataupun sekedar memberi penjelasan, kenapa sampai tak menghadiri pernikahan mereka. Bunga semakin khawatir, kegelisahan mulai menyelimuti hatinya. Rasa takut tak bisa dipungkiri lagi bahwa Aldi memang telah membatalkan pernikahan mereka secara sepihak dan tak memberikan penjelasan apapun. Bunga tak bisa berdiam diri saja dalam kamarnya, tanpa melakukan apa-apa. Memasang tekad bulat dan keberanian, ia pun memutuskan untuk langsung datang menemui Aldi ke rumahnya, yang tak berada jauh dari jarak rumahnya. Ia ingin mendengar langsung dari mulut Aldi, bahwa jika memang ia benar telah membatalkan pernikahan mereka dan tak ingin menikahinya. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya, ia bawa berjalan keluar kamar tanpa pamit dengan orang tuanya, ataupun memberitahu mereka kalau ia akan menemui Aldi langsung ke rumahnya. Bunga, kamu mau kemana, nak? Teriak ibunya saat melihat Bunga sudah di depan pintu terus berjalan keluar, menghiraukan panggilannya. Bunga terus berjalan, meski kaki terasa lemah, dan jantung yang terus berdebar menahan amarah sekaligus ketakutan yang bergejolak. Orang-orang kampung yang melihatnya masih mengenakan gaun pengantin memandangnya aneh, sebagian dari mereka mencemooh dirinya dan menertawakan kemalangannya, karena pengantin pria tidak datang menghadiri pernikahan mereka. Meski ingin rasanya ia berteriak menghentikan ocehan yang tidak bermutu keluar dari mulut mereka, tapi ada hal yang lebih penting harus ia selesaikan terlebih dahulu. Kini kakinya terhenti ketika melihat rumah mewah berpagar tinggi di hadapannya. Tentu ia tahu rumah siapa yang ia lihat sekarang. Sebelum melangkah masuk ke dalam, sejenak ia menarik nafas dalam-dalam, lalu ia hembuskan perlahan-lahan.
Setelah merasa yakin dengan kenyataan yang akan ia terima nantinya, meski ragu, ia harus masuk ke dalam rumah megah itu, jika tidak mau menyesal nantinya. Saat tiba di dalam rumah Aldi, tampak beberapa orang yang tidak ia kenal sedang berkumpul di ruang keluarga, dan terlihat Aldi tertawa cekikikan bersama seorang wanita yang tak ia kenal sama sekali. Seketika darahnya mendidih melihat pemandangan yang ada di depan matanya saat ini, amarahnya memuncak melihat barisan gigi dari keduanya bersenda gurau saling pukul-memukul bahu dengan manja. Bagaimana mungkin semudah itu ia tertawa cekikikan tanpa beban, setelah apa yang ia lakukan terhadap dirinya? Apakah tidak seberharga itu dirinya di matanya, setelah suka dan duka yang mereka lewati selama ini? Perlahan, buir-buir air mata bening menetes membasahi pipinya. Sebenarnya ia tak ingin menangis di hadapan mereka, tapi terkadang logika dan perasaan saling bertentangan. Apalagi jika sudah menyangkut perasaan, siapa yang bisa menahan kesedihan saat melihat orang yang dicinta bermesraan dengan wanita lain, sementara dirinya sedang berada di titik paling rendah. Ibarat kata, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tentu sangat menyakitkan. Ada perlu apa kau sampai datang kemari? Tanya Mama Aldi menatapnya dengan tatapan merendahkan. Tante, Bunga mau minta penjelasan dengan Aldi. Bunga ingin tahu apa alasan dia sampai tidak menghadiri pernikahan kita. Tanya Bunga memandang satu persatu orang yang ada dalam ruangan keluarga mereka, dan juga melihat wanita bersama Aldi yang begitu terlihat dekat, seperti sudah lama mengenal. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan di antara kita, Bunga. Ketus Aldi memalingkan pandangannya dari Bunga, seakan-akan jijik melihatnya. Apa maksudnya, Al? Tanya Bunga tersentak kaget. Maafkan aku, Bunga. Aku tidak bisa menikahimu yang sudah dinodai banyak pria. Ini sangat mengganggu psikologisku ke depannya, jika aku tetap nekat menikah denganmu. Aku sudah berusaha untuk menerima kenyataan, tapi aku masih tidak bisa menerima kenyataan jika kau sudah tidak suci lagi. Lirih Aldi menundukkan kepalanya menahan kesedihan, entah itu ekspresi yang tulus, atau hanya sekedar sandiwara yang ia mainkan. Tapi ini bukan keinginanku. Kau juga tahu sendiri dan melihatnya langsung, bagaimana keadaanku malam itu, kan? Semua yang terjadi di luar kendaliku. Kenapa kau menghakimiku atas kesalahan yang tidak kuperbuat? Lirih Bunga dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti membasahi pipi. Maafkan aku, Bunga. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita, meskipun kau memaksa. Aku terpaksa harus menerima perjodohan dari orang tuaku. Wanita ini adalah calon istriku. Lagi pula kami sudah mengenal dan pernah dekat sebelum aku mengenalmu. Tidak bisa kupungkiri aku juga mulai mencintainya. Dia baik, cantik, dan tentunya belum pernah disentuh oleh pria manapun, dan itulah yang aku inginkan darinya. Sebentar lagi, kami akan segera menikah secepatnya. Aku harap kau bisa menemukan pria yang lebih baik dariku, dan bisa menerima keadaan kau yang sekarang, ucap Aldi tanpa ekspresi, dan dengan tidak berperasaannya merangkul pinggang wanita yang ada di sampingnya dengan sangat mesra, lalu tersenyum tanpa rasa bersalah sedikit pun terhadap Bunga. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat kasih tahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya, agar aku bisa memperbaiki ceritanya lebih bagus lagi. Oh iya, kalian udah tahu belum, kalau aku update cerita terbaru yang berjudul, Wanita yang Dihinakan. Cerpen romantis, langsung tamat. Jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.